warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifu su'a. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا ومن أحبنا وساعدنا ومن أحسن إلينا والمسلمين رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. أما بعد حاضرين والحاضرات jamaah Maulid Rasul yang dirahmati Allah, semoga semua yang hadir pada malam hari ini untuk mengenang hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena betul-betul tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kelak di yaumil qiyamah kita semua yang kumpul di sini, insya Allah nanti di yaumil qiyamah bisa berkumpul juga bersama Rasulullah SAW, berkumpul di surga bersama sahabat-sahabatnya Rasulullah. Yang perempuan, yang ibu-ibu nanti insya Allah berkumpul bersama istri-istri Rasulullah, bersama anak-anaknya Rasulullah. Dan semoga yang hadir di sini semua insya Allah disehatkan, afiatkan, dipanjangkan umur, dikabulkan semua hajat keinginannya, hajat-hajat yang baik, hajat-hajat yang Allah ridha terhadap hajat-hajat itu semua. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan dari penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Ketua Panitia peringatan hari lahir atau Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Ustaz Muhammad Timbul, yang tadi menyampaikan sambutannya yang menyentuh semua panitia yang tergabung dalam acara peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang istighfar atas kerja mereka untuk terciptanya acara seperti ini. Kalau bukan karena mereka yang berikhtiar, berinisiatif, insya Allah acara Maulid malam hari ini tidak terjadi. Dengan sebab mereka, para panitia dan semua yang tergabung, acara Maulid malam hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Walaupun tadi kata Ustaz Timbul, rahmat Allah luar biasa. Insya Allah kalau acara diiringi dengan turunnya hujan, itu tandanya acaranya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar ulama-ulama menyatakan itu. Ketika ada satu acara, kemudian acara itu diiringi dengan turunnya hujan sebelum atau sedang berlangsungnya acara, maka itu tandanya acara itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya yang bekerja sama sehingga terlaksananya acara ini ikhlas semuanya. Apa itu maknanya ikhlas? Yaitu betul-betul karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, niscaya Rasulullah juga cinta kepada kita. Dan kecintaan seperti itu yang nanti sangat bermanfaat buat kita semua di hari kiamat, karena Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti di hari kiamat berkumpul bersama orang yang dia cinta.
insya Allah kita berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang hadir, aparat pemerintah yang tadi menyampaikan sambutannya, Bapak Lurah, Bapak polisi kita, Bapak anggota dewan ya, semuanya ya, mudah-mudahan disehatkan, afiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua Masjid Jami' Nurul Iman juga mudah-mudahan disehatkan, afiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permohonan yang tadi disampaikan oleh anggota dewan kita, mudah-mudahan virus corona bersih dari Indonesia. Yang mungkin masih ada sisa-sisa sedikit saja, mungkin masih ada, mudah-mudahan segera Allah bersihkan. Berkat malam hari ini kita kumpul maulid, dan di mana-mana sekarang ini di seluruh Indonesia insya Allah acara peringatan maulid sudah berjalan. Mudah-mudahan berkat acara-acara maulid yang berjalan, yang diadakan di pelosok-pelosok negeri, di masjid, di musola, atau di mana-mana tempat diadakan acara peringatan maulid, berkat acara-acara peringatan maulid itu mudah-mudahan virus corona ini betul-betul bersih, sebersih-bersihnya. Ya Allah, ini sangat menyusahkan rakyat ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Permintaan kita, doa kita yang khusyuk insya Allah diterima, dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indonesia kembali kepada keadaan normal. Bukan new normal, tapi kembali kepada keadaan normal lagi insya Allah, biiznillah, biqudratillah, biquwwatillah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah yang pertama kali Allah ciptakan. Sebelum segala sesuatu Allah ciptakan, seperti yang tadi dibaca di kitab Rawi Maulid Sayyidul Durat. Sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Ada di situ ya, di kitab Maulid yang tadi dibaca itu. Ya Rasulullah, kata sahabat Jabir, wahai Rasulullah, akhbirni, kasih tahu saya, akhbirni, khabarkan kepada saya, an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya', tentang yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, sebelum Allah menciptakan 7 lapis bumi, sebelum Allah menciptakan malaikat, sebelum Allah menciptakan jin, sebelum Allah menciptakan apapun, belum ada sama sekali. Kasih tahu saya, siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam min nuri. Wahai Jabir, ini Rasulullah yang menjawab, ada di kitab Maulid yang tadi dibaca ya. Wahai Jabir, inna Allah, sesungguhnya Allah, khalaqa, menciptakan, qabla al-asya'i, sebelum segala sesuatu, nura nabiyyika Muhammad, cahaya nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, min nurihi, dari cahaya Allah. Jadi yang pertama kali ada yaitu nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di kalimat yang selanjutnya di dalam kitab Maulid itu, sahabat Jabir juga bertanya tentang itu. Kemudian Rasulullah menjabarkan bahwa nur aku Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, nur Nabi Muhammad sudah ada. Nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun lamanya. Makanya ketika Nabi Adam proses penciptaannya selesai,
dari beberapa tanah yang dijadikan satu. Ada dari tanah Arafah, ada dari tanah India, ada dari tanah beberapa campuran tanah. Allah ciptakan Nabi Adam, selesai bentuknya, kemudian Allah kasih ruh. Begitu Allah kasih ruh, Nabi Adam, yang pertama kali Nabi Adam melihat tertulis di tiang arasy. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Adam Rasulullah, tapi Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah, siapa ini yang namanya Engkau sandingkan kepada namamu? Allah Ta'ala menjawab, itulah kekasih aku, itulah kekasih aku. Pada hakikatnya engkau diciptakan ini dari nur kekasih aku ini. Walaupun pada kenyataannya, pada zahirnya nanti kekasih aku ini lahir terakhir, ya, karena Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup semua nabi, penutup semua rasul. Hakikatnya Rasulullah diciptakan paling pertama, namun zahirnya kemunculannya Rasulullah ini terakhir. Kenapa? Karena memang Rasulullah ini sebagai penutup semua nabi, sebagai penutup semua rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Ini tauhid, ini pelajaran tauhid. Ketika ada masih yang berani mengaku nabi, padahal Nabi Muhammad ini khatamul anbiya wal mursalin, masih ada yang berani ngaku, itu namanya ngaku-ngaku, ya. Iddah, ngaku-ngaku. Yang namanya ngaku-ngaku itu ya gak benar sama sekali. Kemudian alhamdulillah rahimakumullah, semua nabi ada 124.000. Kalau kita belajar ilmu tauhid, ya, di dalam kitab tauhid dijelaskan al-anbiya'u kulluhum mi'atu alaf wa arba'atun wa ishruna alfan. Ada 124.000. Banyak banget. Nabi semuanya itu ada 124.000. Masya Allah, ya. Kemudian ini di kitab Riyadul Badinah, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ini yang menjelaskan ini ulama Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani, kelahiran Tanara, Banten, tapi dia jadi ulama besar. Akhirnya beliau di Haramain Asy-Syarifain menjadi imam di Mekah Madinah. Sampai di Mekah Madinah itu menulis beberapa kitab. Ada kitab yang paling besar karya Syekh Nawawi itu Tafsir Munir namanya, 2 jilid. Kemudian ada lagi kitab Riyadul Badinah yang nanti ada jelaskan tentang masalah nabi-nabi dan rasul ini. Ada lagi kitab Safinatun Najah, Kasyifatus Sajah. Terus banyak lagi kitab yang beliau tulis. Orang Indonesia, bangga kita ya jadi orang Indonesia. Ternyata dulu orang Indonesia itu mewakili bangsanya yang lain, mewakili saudaranya yang lain, ada di Mekah Madinah. Dari Banten itu Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Palembang itu Syekh Abdul Samad Al-Falembani, dari Banjarmasin itu Syekh Muhammad Arsyad, belum lagi dari Aceh, belum lagi dari Bengkulu, belum lagi dari Padang. Jadi dari Indonesia ini ulama-ulama besarnya ini banyak yang di Mekah Madinah, dan rata-rata mereka itu menulis kitab. Cuma yang dari Aceh kalau nggak salah kitabnya itu bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Terus yang dari Bengkulu juga kitab karya tulis beliau itu bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu itu bahasa Indonesia yang ditulis dalam bentuk bahasa Arab, itu bahasa Melayu namanya, ya. Yang berbahasa Arab ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus yang di
di Padang itu namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Itu juga kitab karya beliau itu bahasa Arab semua tuh. Masya Allah, kita patut bangga jadi orang Indonesia. Ternyata orang Indonesia itu banyak yang alim, banyak yang pintar-pintar, bahkan diakui di Mekah dan Madinah. Kayaknya sampai sekarang masih ada, cuma mungkin namanya aja kita belum dengar ya. Kayaknya sekarang masih ada, karena di Mekah, di Madinah sampai sekarang ini orang Indonesia masih banyak yang belajar di Mekah, di Madinah, terutama di tempatnya Syekh Ismail itu di Rusyaifah. Kemudian di tempatnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu juga banyak orang Indonesia. Cuma rata-rata sekarang yang belajar di sana itu rata-rata orang Madura sama orang Banjarmasin. Orang Jakarta kayaknya bisa dihitung, orang Sukabumi juga bisa dihitung. Kayaknya orang Depok belum ada sama sekali yang belajar di Mekah di sana. Jangan yang tahu ya, sekarang ini rata-rata itu ada pernah umrah bulan Ramadan buka bersama di tempatnya Syekh Ismail. Itu yang ikut, yang hanya perhatiin ini Madura semua nih, karena bahasanya kan jelas Madura ya kalau kumpul itu. Kemudian ada lagi yang lain-lain, tapi insya Allah itu juga sudah menjadi kebanggaan buat kita bahwa putra-putra Indonesia yang belajar di Mekah, di Madinah, di Hadramut, mungkin ada juga yang belajar di Mesir, nanti pulang ke Indonesia akan meneruskan perjuangan kakek-kakeknya dulu, tetap mengembangkan, melestarikan ajaran Islam di Indonesia tercinta. Insya Allah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini gini, ada maulid, enak kan? Enak kumpul, maulid, silaturahmi, bertatap muka, bermusafahah, ya. Insya Allah kumpul seperti ini. Udah biarin aja deh. Kalau masih ada yang bilang bid'ah, bodo amat. Masih ada yang bilang bid'ah, maulid bid'ah, ini bid'ah. Udah. Kita orang Islam itu jangan ribut dulu. Ya. Kan Al-Quran mengajarkan sesama orang Islam itu sudah dikasih tahu pegangannya itu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami amalkan yang kami yakini, kalian silakan mengamalkan yang kalian yakini. La hujjata bainana wa bainakum. Enggak usah saling beradu hujjah. Nanti kebenaran yang sebenar-benarnya yang diterima oleh Allah nanti di akhirat. Siapa yang benar, siapa yang salah. Selama masih di dunia, kudunya akur-akur aja. Bersama orang Islam sudah akur-akur aja. Jangan ribut mulu. Capek. Yang maulid dikatain sama yang nggak maulid, yang kunut dikatain sama yang nggak kunut. Itu problem dari dulu, nggak kelar-kelar. Heran, ya. Kenapa sih nggak ngurusin? Jangan ngurusin peribadatan sesama muslim. Sesama muslim jangan mengurusi peribadatan sesama muslim. Coba urusi yang lain-lain tuh, yang lagi pada maksiat, yang lagi pada nongkrong-nongkrong main gitar, kan kumpul lagu. Kalau kata orang Citaim, nggak kumpul lagu. Ya, tengah malam masih gonjreng. Kenapa bukan itu yang diurusin? Kenapa yang lagi maulid yang diurusin? Kenapa yang lagi ibadah yang diurusin? Ini pengacau di tengah-tengah umat Islam yang mereka itu sama sekali tidak menginginkan umat Islam ini akur. Kalau di dalam kitab Al-Qirtos itu syaitan itu cerdas. Di dalam kitab Al-Qirtos Syarah Ratibul Attas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menjelaskan syaitan ini cerdas luar biasa, dan syaitan ini selalu ada ketika umat Islam ribut, pasti ada setan. Paham gak? Ketika umat Islam ribut mulu, itu ada setannya. Maka kenalilah siapa setannya. Jadi kita ini, lu setannya. Jadi gak usah ribut mulu, ada setannya. Itu ya. Kudunya tuh kita paham. Kalau kita paham siapa setannya, itu yang tukang ngadu domba itu ya setan.
itu. Ntar dia ngomong ke sana, ntar dia ngomong ke sini, akhirnya umat Islam berat. Gak maju-maju Islam. Padahal ulama-ulama kita dulu itu sudah sangat luar biasa, namanya sangat luar biasa. Masa kita sekarang penerusnya mau ribut mulu? Gak usah ribut lah sudah, ya. Insya Allah dengan kebersamaan umat Islam terbangun, sudah tidak ada lagi yang merasa paling benar. Jangan merasa paling benar, karena semuanya umat Islam ini ada pedomannya, ada kitabnya, ada gurunya. Jadi ketika ada pedomannya itu benar semua sudah. Ketika ada gurunya benar semuanya. Ya, jangan lagi ada lagi keributan, karena ini sama sekali tidak akan bisa membangun keutuhan umat Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Karena kalau kita sama-sama tahu al-jama'atu rahmah, ketika umat Islam ini akur semuanya, turun rahmat Allah. Beneran. Kalau umat Islam udah gak ada yang ribut, ini turun rahmat Allah. Iya. Ketemu sesama muslim, mau yang celana cingkrang, mau yang pakai sarung, udah kalau ketemu tuh assalamualaikum, enak kan? Jangan pakai plenas-plenas, dulu cingkrang, gue nggak mau salam. Jadi itu sengaja dibikin di kotak-kotak seperti itu. Dan itu ada setannya. Cuma kita belum tahu siapa setannya sebenarnya. Ya, biarin aja. Coba kalau nanti, mudah-mudahan tadi seperti yang dibilang sama anggota dewan kita, bapak kita, mudah-mudahan ini semuanya berangkat haji. Nanti di Mekah, di Madinah itu semuanya jenis umat Islam kayaknya ada. Akur-akur aja, ya, akur-akur aja. Nah, begitu kita kondisikan di Indonesia, mudah-mudahan bisa seperti itu. Insya Allah turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau turun rahmat Allah, maka indahlah Indonesia yang kita cintai ini, indah semuanya insya Allah. Kembali kepada yang ingin Anda jelaskan, bahwa di dalam kitab Riyadhul Badi'ah, Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa semua nabi itu ada 124.000. Yang menjadi rasul itu ada 313 sesuai bilangan sahabat yang ikut perang Badar, 313. Kalau dibilang nabi, ini mereka ini dapat wahyu, tapi tidak ada kitab. Dan nabi ini ketika dapat wahyu hanya untuk beliau sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umat. Beda kalau rasul, nabi dan rasul, ada nabi saja, ada nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul ini dapat wahyu, bisa jadi ada kitab, bisa juga nggak ada kitab. Ketika rasul, maka diamalkan untuk diri pribadinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Dari 124.000 yang menjadi rasul ini 313. Dari 313 yang wajib dihafal, alhamdulillah cuma 25. Coba kalau 313 wajib dihafal, kayaknya kalau hafal. Karena memang ada baca di kitab itu namanya itu yang 313 itu agak sulit disebut. Ada namanya nabi dan rasul. Di antara yang 313 itu ada namanya Ismail, ada lagi namanya Haskil, ada lagi namanya Hiraklu, ada lagi macam-macam namanya yang susah-susah disebut. Alhamdulillah semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dari 124.000 nabi yang menjadi rasul 313, yang wajib dihafal cuma 25 nabi dan rasul. Kira-kira ini hafal nggak namanya? Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib dihafal. Kalau nggak hafal dosa. Ya, karena ini bagian dari pelajaran ilmu tauhid yang memang itu fardu ain. Baik, bapak-bapak, ibu sekalian, ini
124.000 Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini yang terakhir Allah zahirkan. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka semua ini menceritakan kepada orang-orang di sekitarnya, menceritakan kepada umatnya tentang akan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi yang punya kitab, nabi yang Allah kasih kitab, nabi siapa aja? Nabi Syif, itu ada kitabnya 60 suhuf, ya 60 suhuf untuk Nabi Syif. Kemudian Nabi Ibrahim ada kitabnya 30 suhuf. Kemudian Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat, itu Nabi Musa mendapatkan 10 suhuf, berarti 100 suhuf. Terus Nabi Musa dapat Taurat, terus Nabi Daud dapat Zabur, Nabi Isa dapat Injil, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat Al-Quranul Karim. Jadi semuanya ada 104 kitab, 104 kitab yang Allah turunkan. Semuanya itu menceritakan tentang akan dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Zabur diceritakan bahwa Nabi Muhammad nanti akan lahir, cuma namanya bukan Muhammad. Di Injil pun dijelaskan bahwa nanti akan lahir Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Nah, ini dijelaskan di Al-Quran. Apa yang ada di Injil dijelaskan di dalam Al-Quran. Qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini perkataan Nabi Isa alaihissalam. Wa qala Isa bin Maryam, Nabi Isa ibn Maryam, cuma Nabi Isa yang binnya kepada ibu ya, bin Maryam. Kalau kita rata-rata bin itu ke bapak, kalau ini Isa bin Maryam. Ya, karena memang Nabi Isa ini lahir dengan kekuasaan Allah. Nabi Isa lahir, padahal Maryam tidak berhubungan sama sekali sama laki-laki. Ketika itu Maryam sedang di mihrab beribadah, atau Allah kirim malaikat Jibril untuk memberikan informasi kepada Maryam bahwa kamu sekarang hamil. Seperti itu akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ini bisa terjadi. Kenapa? Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan Nabi Adam yang gak ada bapak, gak ada ibu. Jadi Allah bisa menciptakan Nabi Isa yang gak ada bapak. Begitu ya. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam, beliau berkata, wa qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum. Ini Nabi Isa bilang sama umatnya saat itu, inni Rasulullah ilaikum, hai umatku, sesungguhnya aku ini Rasulullah. Ini kata Nabi Isa, inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa bilang sama umatnya, aku ini Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, kepada kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya, aku membenarkan ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Isa membenarkan ajaran nabi-nabi terdahulu. Wa mubasyiran, dan aku memberikan kabar gembira bi rasulin ya'ti min ba'di, memberikan kabar gembira bahwa nanti setelah aku akan muncul, akan lahir, akan zahir seorang rasul, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi di dalam kitab Injil Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Ahmad. Ya, cuma itu dihapus karena memang Al-Quran menyatakan bahwa ahlul kitab, kerjaan ahlul kitab itu yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Ahlul kitab
kerjaan mereka itu yuharrifunal kalimah, merubah-rubah kalimat. Ada yang dipindah, ada yang digeser, bahkan ada yang dihapus. Itu kerjaan ahlul kitab. Kecuali umat Islam, Al-Quran dari dulu sampai sekarang gak bakalan ada yang bisa merubah. Bahkan titiknya pun gak bakalan ada yang bisa merubah. Ini Al-Quran. Karena jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran pasti dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Allah menjamin Al-Quran tidak akan bisa dirubah. Satu kalimat gak bakalan bisa, satu titik pun kalau dirubah ketahuan. Kenapa? Karena Al-Quran, yang menghafal Al-Quran ini jutaan. Di saat ini yang hafal Al-Quran itu umat Islam jutaan, mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta di seluruh dunia. Ya, alhamdulillah, tidak akan ada yang bisa merubah. Ini Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa nanti akan lahir seorang Rasul setelah aku tidak ada, namanya Ahmad. Ya, itu diyakini sama Nabi Isa alaihissalam. Dan ini merupakan informasi buat kita bahwa ada yang mau bilang di dalam Al-Quran ini kita bicara tentang kita di dalam masjid ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanya agama Islam. Karena yang pertama kali di bumi, yang pertama kali ke bumi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ini agamanya Islam. La ilaha illallah Adam Rasulullah. Terus putra-putranya Nabi Adam. Ya, terus mereka itu semuanya para nabi, para rasul. Keturunan-keturunan mereka pun sebetulnya ada kitab-kitab yang Allah berikan kepada mereka. Ada bentuknya suhuf, ada bentuknya memang kitab. Jadi Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Syariat demi syariat yang Allah berikan kepada nabi tertentu dan untuk umatnya. Sampai muncul nabi yang berikutnya, muncul nabi yang berikutnya, dan terus sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Spesial untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepakat ijma' ulama bahwa syariat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nasikhatun li jami'i syara'i. Ini kita belajar tentang kita orang Islam ya. Syariat Nabi Muhammad nasikhatun li jami'i syara'i. Ini kesepakatan semua ulama ahlu sunnah wal jamaah, 4 mazhab, dan kalau dalam ilmu tauhidnya ikut kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kesemuanya disepakat bahwa syariatun Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasikhatun li jami'i syara'i. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Contoh, di dalam syariat Islam, ajaran nabi terdahulu tidak boleh dipakai lagi ketika sudah muncul syariat Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Dulu di nabi yang terdahulu memang ada ajaran kalau puasa itu kudu sehari semalam. Misalkan buka puasanya maghrib, maka bukanya juga harus maghrib. Contoh, puasanya tengah malam, maka nanti bukanya lagi harus tengah malam. Ini namanya puasa wisal. Itu di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan seperti itu, bahwa syariat Nabi terdahulu itu ada ajarannya namanya wisal. Kalau orang Indonesia bilang mati geni ya, puasa mati geni ya. Itu syariat Nabi terdahulu. Setelah syariatnya Nabi Muhammad, ini Rasulullah melarang puasa wisal. Puasalah dari tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari terbit matahari sampai terbenamnya
matahari. Ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa di dalam syariat Nabi Muhammad seperti itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Ya. Kemudian ada lagi syariat-syariat yang ketika muncul syariat Nabi Muhammad ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Ini pelajaran di dalam apa yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren, ya, di pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama, ada pernah mondok di Kaliwungu dulu, itu termasuk yang diajarkan seperti itu. Dan akhirnya terserah pada keyakinan masing-masing, keyakinan individu. Karena memang Indonesia ini mau nggak mau NKRI, ya, mau nggak mau seperti itu, harus seperti itu. Karena memang ini sudah terbentuk seperti itu. Jadi akhirnya silahkan, ya, mau ikut yang ini, mau ikut yang sana, silahkan. Kembali kepada doa tadi, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allah yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah yang nanti mengumpulkan kita semua, wa ilaihil masir, dan kepada Allah kita semua bakalan kembali. Kita ini semua bakalan kembali semua Allah. Apa namanya itu? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka sudah sampai, maka tidak bisa dimajuin, tidak bisa dimundurin sa'atan, walaupun cuma satu saat. Ini namanya wa ilaihil masir. Kepada Allah kita semua bakalan pulang. Makanya kalau ada orang wafat pasti ngomongnya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Itu semua sebetulnya keseharian yang ada sama kita itu ada pelajaran-pelajaran, ada pelajaran-pelajaran. Ya, ketika kita bisa mengambil pelajaran, insya Allah hidup kita akan bahagia, bahagia di dunia dan mudah-mudahan nanti bahagia sampai ke akhirat. Jangan cuma bahagia di dunia, karena memang orang Islam yang cerdas itu tujuan akhirnya itu harusnya akhirat. Orang Islam yang cerdas tujuan hidupnya akhirnya itu harusnya akhirat. Jangan hanya dunia. Bagaimana akhirat kita? Ya, ini pesan-pesan seperti pesannya Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Nabi Yakub enggak bilang ma ta'kuluna min ba'di, anak-anakku, saya takut nanti kalau saya sudah enggak ada kalian makan apa. Nabi Yakub enggak pesan begitu. Tapi apa yang Nabi Yakub pesan? Apa yang Nabi Yakub pesan untuk anak-anaknya? Ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku tidak ada? Ini kan berarti akhirat tujuannya. Kalau bicaranya apa yang kalian makan setelah aku tidak ada, ini dunia. Kalau orang kita yang bilang gegar mulu yang dibikin, jangan mikirin gegar mulu. Bagaimana nanti kehidupan akhirat kita? Karena semuanya mau yakin mau gak yakin pasti akan mati. Begitu mati pasti masuk kuburan. Begitu masuk kuburan tinggal nunggu waktu malaikat Israfil meniup as-sur, trompet as-sur, nafkhatus sur. Ini pasti terjadi, tidak bisa dipungkiri. Mau yakin mau nggak yakin ini pasti terjadi. Ini pasti terjadi. Buktinya mana? Sudah banyak orang-orang yang mati mendahului kita dan kuburannya ada. Kita bisa lihat yang duduk bersama-sama kita tadi malam, tahu-tahu besok pagi sudah ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu seperti itu. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa betul-betul mencintai Rasulullah, cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang sebenar-benarnya. Ya, karena kalau kita bisa cinta yang sebenar-benarnya, maka dengan mudah kita bisa menuruti apa yang Rasulullah perintahkan. Kita dengan mudah bisa menjalankan,
bisa meninggalkan apa yang Rasulullah larang, apa yang Rasulullah perintah kita laksanakan, apa yang Rasulullah larang kita tinggalkan. Kalau dasarnya betul-betul cinta, itu semua mudah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengadakan acara peringatan seperti ini. Nanti ada maulid, nanti ada Isra Mi'raj. Supaya apa? Supaya umat Islam ini lebih kenal lagi sama Rasulullah, lebih cinta lagi sama Rasulullah. Kalau kita baca sejarah, dulu ketika terjadi perang salib, itu dipimpin Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Umat Islam saat itu boleh dibilang terkalahkan. Akhirnya Sultan mengumpulkan ulama-ulama seluruh dunia. Apa yang harus kita lakukan supaya umat Islam ini menang, supaya umat Islam ini bisa bangkit? Akhirnya semua ulama sepakat bikin acara maulid, bikin peringatan maulid. Itu dulu seperti itu. Kok bisa begitu? Iya, supaya umat Islam ini nanti dijelaskan tentang Rasulullahnya. Jadi umat Islamnya ini kenal siapa Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah. Akhirnya ketika kenal timbullah rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah. Ketika sudah betul-betul rasa mahabbah itu ada di hati kita, nanti bisa kayak tadi Ustaz timbul sambil sambutan itu bisa nangis. Itu karena hati sudah ada rasa mahabbah. Itu sambil ngomong seperti itu bisa keluar air mata. Itu bukan air mata dibuat-buat. Jangan ada yang bilang itu Ustaz timbul pura-pura nangis. Itu memang beneran dari hati, bahwa insya Allah di hati beliau itu sudah ada rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Insya Allah semua yang hadir di sini juga Allah penuhi hati antum semua, hati ana, hati antum semuanya dengan rasa mahabbah, rasa cinta yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang membawa kita bisa menaati Rasulullah, cinta yang bisa membawa kita menaati Allah. Kalau lihat judulnya ini, masya Allah ya, peringatan Maulid, mudah-mudahan jadikan kita ini lebih tawadu. Tawadu ini bagian dari ajaran Rasulullah SAW, bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Dan memang umat Islam ini memang harus ada salah satu sifat yang baik di hatinya. Di antaranya itu tawadu ini salah satu sifat yang baik. Ya, ada beberapa sifat yang baik. Di antaranya adalah syukur, as-sabar, at-tawadhu, al-haya. Ada lagi sifat-sifat yang baik, as-sakha, sabar, syukur, dermawan, punya sifat malu, punya sifat tawadhu, terus husnul dzan. Perlu diingat, tawadhu ini harus selalu ada husnul dzan yang menyertainya. Kalau mau tawadhu yang sebenar-benarnya, harus selalu ada husnul dzan di dalamnya, harus ada husnul dzan yang menyertainya. Ya, kalau tidak ada husnul dzan, insya Allah tawadhunya kurang bagus. Tapi kalau ada husnul dzan, insya Allah tawadhunya rapi. Mana? Ini sesuai yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Ya, ini juga Anda baca keterangannya di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Nasaihul Ibad. Ya, itu kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Apa itu? Di kitab Nasaihul Ibad itu Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani tentang husnul dzan. Kalian semua harus husnul dzan. Jangan sekali-sekali suudzon. Harus selalu husnul dzan. Tawadhu harus ada husnul dzan. Kalau tidak ada husnul dzan, gagal tawadhunya. Ya. Syekh Abdul Qadir menjelaskan, kalau kamu melihat ketemu orang alim, maka kamu harus husnul dzan. Berbaik sangkalah kepada orang alim itu. Jangan suudzon sama orang alim. Ketika ketemu orang alim, husnul dzan. Apa husnul dzannya? Dia alim, dia lebih baik dari saya karena dia mengamalkan ilmunya, sedangkan saya masih jahil. Berarti dia lebih baik dari saya. Ini husnul dzan. Sebaliknya ketika ketemu orang jahil juga harus husnul dzan.
Dia itu masih lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dia maksiat karena jahilnya, sedangkan saya maksiat karena padahal saya sudah tahu. Itu husnuzon. Ketika ketemu orang fakir, ketika ketemu orang kafir, juga disuruh husnuzon. Sama Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya. Ada orang itu sempat waktu awal-awal motor ya. Masa orang kafir disuruh husnuzon juga? Akhirnya sekarang paham. Memang husnuzon seperti itu. Artinya apa? Ini kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan sampai kepada orang kafir pun disuruhnya husnuzon. Kita ketemu orang kafir husnuzon. Dia mudah-mudahan dapat hidayah. Barangkali nanti dapat hidayah. Dia dapat hidayah terus Islamnya bagus. Saya belum tentu saya dapat hidayah terus. Bisa jadi wal'iyadzubillah saya murtad. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada murid-muridnya seperti itu. Wal'iyadzubillah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Bisa jadi dia yang kafir dapat hidayah akhirnya masuk Islam, saya yang muslim atau murtad. Kan banyak orang Islam murtad ya. Banyak sekali orang Islam murtad. Banyak sekali. Murtad qauli, murtad qalbi, murtad fi'li. Murtad itu ada 3. Ada murtad ucapan, ada murtad akidah, ada murtad pekerjaan. Bentuknya perbuatan. Itu kalau dikaji di kitab Sulamut Taufik, ini nggak kelar-kelar ini. Itu ada kajiannya di kitab Sulamut Taufik. Ini kira-kira sampai jam berapa? 5 menit lagi ya. Pas di angka 12 insya Allah kita tutup karena yang penting nasihat itu bisa ada efek, ada asar, bisa dibawa pulang, bisa diamalkan. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat pada Anda, buat Anda semuanya, bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Bahwa intinya kita kumpul di sini karena kita cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan cinta yang kita sebut ini betul-betul meresap di hati kita. Kemudian dengan sangat mudah, dengan rasa cinta itu kita bisa mudah menjalankan, mengamalkan, mentaati Rasulullah. Apa yang Rasulullah perintah kita laksanakan, apa yang Rasulullah larang kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu bahasa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada ayat seperti itu. Apa yang Rasulullah bawa, amalkan, ambil. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Ini kalau ada rasa cinta mudah sekali, insyaallah. Baik, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Insyaallah semua niat-niat baik kita yang kumpul di sini insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditulis ini pun di belakang insyaallah hati kita juga diisi dengan tawadhu. Ya, memang harus tawadhu. Siapa yang tawadhu jaga derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa yang takabbur wada'ahu Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa yang takabbur, Allah hinakan dia. Ini pasti ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu bisa berbuat baik, selalu bisa berusaha menjadi orang baik, terus tambah baik, setiap hari tambah kebaikannya, jangan tambah maksiatnya, jangan tambah kejelekannya, setiap hari tambah ilmu, jangan nggak tambah ilmu. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang diberkahi oleh Allah itu orang yang setiap hari ilmunya bertambah. Ini orang yang diberkahi Allah. Sebaliknya, orang yang enggak diberkahi Allah setiap hari ilmunya enggak nambah-nambah. Makanya Al-Quran di awalnya itu kan bilangnya apa? Iqra, bacalah supaya nambah ilmu. Ya, kalau nambah ilmu, insya Allah kehidupan
kita berjalan sesuai dengan ilmu. Nah, itulah yang disenangi oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Simtud Durar yang dari maulidnya kita baca bersama-sama. Beliau menyampaikan satu pesan yang sangat penting untuk umat Islam. Ini kakeknya Habib Anis Al-Habsyi yang di Solo itu ya. Itu kakeknya Habib Anis, Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cucunya ada di Solo. Itu Habib Anis. Kakeknya ada di Tarim, di Hadramut, di Sewud. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau menyampaikan pesan, tidak ada yang lebih menggembirakan hati Rasulullah ketimbang belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar ini yang paling menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang punya ilmu, ajari ilmunya. Yang belum punya ilmu, belajar. Karena orang Islam itu harus punya ilmu. Ilmu untuk ibadah, ilmu dalam segala hal. Belajar ilmu. Itu yang paling menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mau sama sekali, jangan mau jadi umat Islam yang jahil. Ibadah nggak tahu ilmunya, ini nggak tahu ilmunya, mau ini nggak tahu ilmunya, jahil. Jangan jadi orang yang jahil. Apalagi orang Islam. Orang Islam itu nggak boleh jahil. Rasulullah marah kalau ada orang Islam jahil. Kenapa jahil? Padahal Al-Quran diturunkan, dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah, dijelaskan oleh kalam-kalamnya ulama, kemudian diajarkan sama guru-guru yang bertebaran di sekitar kita. Kok masih ada orang Islam yang jahil? Padahal banyak guru. Kalau ada orang Islam yang jahil itu kalau dia tinggalnya sendirian di gunung bareng sama macan, bareng sama monyet, gak ada orang lagi, tinggalnya di gunung sendirian, di hutan sendirian, cuma ada macan, monyet, sama ular. Wajar lah kalau dia jahil. Itu namanya Tarzan. Kemana-mana cuma pakai celana kolor doang, itu Tarzan. Jahil, wajar, dan itu dimaaf. Tapi kalau yang tinggal di tengah-tengah, banyak ulama, banyak ustaz, banyak ustazah, tahu-tahu dia jahil, dia nggak paham ilmu, ini Rasulullah marah sama orang seperti ini. Nanti hukumannya 2 kali tuh. Orang jahil itu dihukum nanti, dihisab tuh, diperiksa 2 kali. Kenapa kamu ibadah nggak pakai ilmu? Kenapa ibadah kamu salah? Gak ada ilmunya. Kenapa nggak punya ilmu? Nah, jadi double. Mampus. Syukurin. Ya, makanya kudu belajar. Insya Allah kita bisa menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam kita insya Allah menggembirakan hati Rasulullah. Dan seterusnya Allah penuhi hati kita dengan taufik hidayah. Kita bisa selalu menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Belajar dan mengajar. Satu ulama minal habaib menjelaskan, orang yang bisa menggembirakan hati Rasulullah maka kerjaannya itu lebih baik daripada dia sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Jadi lebih baik dia ngajar atau belajar, karena ini pekerjaan menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua dibantu oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah dengan mudah. Insya Allah kita memperoleh sa'adatul darain, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah dengan syafaat Rasulullah kita masuk surga nanti bareng-bareng sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La
sallallahu alaihi wasallam kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait bi rahmatika